Wahai Tuhan, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Wahai Tuhan, sampaikan kepadanya sebagai perantara. Wahai Tuhan, khususkan kepadanya dengan keutamaan. Wahai Tuhan, anugerahkan keridaan kepada sahabat beliau. Wahai Tuhan, anugerahkan keridaan kepada keturunan beliau. Wahai Tuhan, anugerahkan keridaan kepada para guru. Wahai Tuhan, kasihilah orang tua kami. Wahai Tuhan, kasih sayangilah kami semua. Wahai Tuhan, kasih sayangilah semua Muslim. Wahai Tuhan, ampunilah setiap orang yang berbuat dosa. Wahai Tuhan, janganlah Engkau putuskan harapan kami. Wahai Tuhan, wahai yang mendengar doa kami. Wahai Tuhan, berilah kami kesempatan berziarah kepadanya. Wahai Tuhan, berilah kami pertolongan sebab cahayanya. Wahai Tuhan, selalu ku mengharap pemeliharaan dan keamananmu. Wahai Tuhan, berilah kami tempat di surgamu. Wahai Tuhan, selamatkan kami dari siksamu. Wahai Tuhan, anugerahkan kematian kami dengan syahid. Wahai Tuhan, anugerahkan kehidupan kami dengan penuh kebahagiaan. Wahai Tuhan, baguskanlah semua orang yang berbuat kebaikan. Wahai Tuhan, cegahlah setiap orang yang menyakiti. Wahai Tuhan, akhirilah kami dengan mendapatkan syafaat. Wahai Tuhan, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. 1. Sesungguhnya kami TLA memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. 2. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. 3. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat banyak. QS Al-Fatha 1-3, 128. Sesungguhnya TLA datang kepadamu, utusan dari golonganmu, dan sangat berat baginya apa-apa yang menimpa kalian, dan sangat menjaga kalian dari kemurkaan Allah dan neraka, dan ia sangat lemah lembut, serta berkasih sayang atas orang-orang yang beriman. 129. Maka jika mereka ingkar, maka katakanlah, cukuplah pertolongan Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya aku berserah diri, dan Dialah pemilik Arsy yang agung. QS in Taubah 128-129. Fasal 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa di atas segala-galanya, Maha Pelindung lagi, penuntut segala dosa, Maha membangkitkan di hari kiamat, Maha Kekal, Maha Penganugerah lagi Maha Pelenyap sengsara, Maha mengetahui segala keadaan, yang nyata, yang musnah, dan yang binasa. Bertasbih kepadanya, semua, yang tenggelam, yang condong, yang terbit, dan yang terbenam. Semua makhluk yang berbicara dan yang diam, mengesahkan Allah. Demikian pula yang padat dan yang cair. Dengan keadilannya, yang diam bisa bergerak, dan dengan keutamaannya, yang bergerak menjadi diam. Tiada Tuhan selain Allah yang maha bijaksana, yang menciptakan keindahan hikmahnya dan berbagai keajaiban dalam pengaturan susunan perwujudan manusia ini. Dia menciptakan otak, tulang, bahu, pembuluh darah, daging, kulit, dan rambut dengan susunan yang teratur. Dari sperma yang terpancar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang rusuk perempuan. Tiada Tuhan selain Allah. Maha mulialah zat yang menghamparkan kemuliaan dan anugerah untuk makhluknya. Setiap malam, dia turun ke langit dunia dan memanggil, adakah orang yang memohon ampun malam ini? Adakah juga yang bertobat? Adakah orang yang tengah menuntut hajat, sehingga aku memenuhi hajatnya itu? Maka seandainya engkau lihat para hamba yang mengabdi kepada Allah, yang berdiri tegak di atas telapak kakinya dengan cucuran air mata, dan segolongan kaum yang menyesali dosanya serta bertobat, dan orang-orang yang ketakutan akan berbuat dosa lagi seraya mencerca dirinya sendiri, dan orang yang lari menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Tiada henti-hentinya mereka memohon ampunan, sehingga berhari-hari lamanya meratapi rentetan kealpaannya. Kemudian mereka kembali menekuni ibadah. Mereka benar-benar beruntung dengan apa yang mereka cari, mendapati keridaan Allah yang dicintai, dan tiada seorang pun dari kaum tersebut yang kembali dengan membawa kerugian.
tiada Tuhan selain Allah Maha Suci dan Maha Luhur Allah, yang telah menciptakan Nur Muhammad dari cahayanya, sebelum menciptakan Adam dari tanah liat. Dan Allah memperlihatkan keagungan Nur Muhammad kepada penghuni surga, seraya berfirman, "Inilah pemimpin para nabi yang paling agung di antara orang-orang pilihan, serta lebih mulia di antara para kekasih Allah." Pasal 2, ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Ditanyakan oleh malaikat, apakah Nur itu adalah Nabi Adam? Allah berfirman, dengan Nur ini aku anugerahkan martabat yang tinggi kepada Nabi Adam. Ditanyakan oleh malaikat, adakah Nur itu Nabi Nuh? Allah berfirman, dengan Nur ini Nabi Nuh selamat dari tenggelam dan binasalah keluarga dan kerabat yang menentangnya. Ditanyakan oleh malaikat, adakah Nur itu Nabi Ibrahim? Allah berfirman, dengan Nur ini Nabi Ibrahim sanggup menyampaikan hujahnya kepada para penyembah berhala dan bintang-bintang. Ditanyakan oleh malaikat, apakah Nur itu adalah Nabi Musa? Allah berfirman, Musa itu adalah saudaranya, tetapi Nur ini adalah kekasih, Habib, dan Musa adalah penerima firman Allah yang berbicara secara langsung, Kalim wa Mukhathib. Ditanyakan oleh malaikat, apakah Nur itu Nabi Isa? Allah berfirman, dengan Nur ini Nabi Isa membawa kabar gembira, dan jarak antara dia dan kenabiannya sangat dekat, bagaikan mata dan alis. Ditanyakan oleh malaikat, maka siapakah Nur yang menjadi kekasih nan mulia yang telah engkau hiasi dengan keagungan? Engkau anugerahi dengan mahkota kehebatan dan kemegahan, serta engkau kibarkan panji-panji di atas kepemimpinannya? Allah berfirman, dialah seorang nabi yang akan aku pilih dari keturunan Luay bin Ghalib, yang ayah ibunya telah meninggal dunia, kemudian diasuh oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya, yaitu saudara kandung ayahnya yang bernama Abu Thalib. Pasal 3, ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Beliau diutus dari negeri Tihamah, Makkah, menjelang datangnya hari kiamat. Pada punggung beliau terdapat tanda kenabian. Bila berjalan senantiasa terlindungi awan yang siap mematuhi perintahnya. Kedua pelipisnya cemerlang bercahaya. Rambutnya sepekat malam gulita. Hidungnya mancung bagaikan huruf alif. Bulat mulutnya laksana huruf mim. Dan lengkung keningnya laksana huruf nun. Pendengarannya mampu mendengar guratan pena Lauhul Mahfudz. Penglihatannya menembus langit ketujuh. Kedua telapak kakinya dicium unta, hingga hilanglah rasa sakit yang dideritanya. Kepada beliau biawak beriman, pepohonan mengucap salam, babatuan berbicara, dan batang pohon kurma meratap bagaikan rintihan duka seorang pecinta. Kedua tangannya menampakkan keberkahan pada makanan dan minuman yang disentuhnya. Hatinya tiada lalai dan tidur, karena senantiasa berkhidmat dan mengingat Allah. Bila disakiti, beliau selalu memaafkan dan tidak membalas dendam. Bila dihina, beliau hanya diam tanpa menjawab. Allah mengangkat beliau ke martabat yang paling mulia dengan kendaraan yang belum pernah ditunggangi siapapun, sebelum maupun sesudahnya. Bahkan pada derajat golongan malaikat, ketinggian beliau melebihi yang lain. Maka ketika naik melintasi dan meninggalkan dua alam, sampailah beliau ke suatu tempat yang tinggi yang jaraknya sekitar 2 busur panah dari Allah. Maka akulah yang menghibur dan berbicara kepadanya. Pasal 4, ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Kemudian aku mengembalikannya dari arsy sebelum dingin alas tidurnya, dan ia benar-benar telah memperoleh semua yang diharapkannya. Maka ketika tanah suci Makkah telah dimuliakan karena kemuliaan beliau, sang pembaharu, terbentanglah keleluasaan menuju Makkah bagi jiwa-jiwa yang mencintainya, baik yang berjalan kaki maupun yang berkendara. Selama cahaya bintang gemintang masih gemerlap, semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, sang pengendara unta terbaik. Pengiring unta berdendang menyebut nama sang kekasih, sementara untanya dengan gembira mengangguk-anggukkan kepala mengikuti irama penunggangnya. Tidakkah engkau melihat sang unta, ayunan langkahnya semakin cepat, seiring linangan air matanya yang semakin deras, bagai arak-arakan mega. Semakin condong pula langkahnya karena gembira dan rindu pada kandang serta ladang penggembalaannya. Maka biarkan, jangan kau tarik tali kekang atau menggiringnya, karena kerinduan pada sang nabilah yang menariknya. Tunjukkanlah kegembiraanmu sebagaimana sang unta menunjukkannya. Karena jika tidak, sungguh engkau berdusta dalam menempuh jalan cinta. Perhatikan, inilah kota Aqiq yang telah tampak.
Dan inilah kubah-kubah penduduk yang gemerlap menyilaukan. Dan itulah kubah hijau, yang di dalamnya terdapat seorang nabi, yang cahayanya menyinari kegelapan. Dan sungguh benar, janji, keridaan Allah seiring pertemuan yang makin dekat. Dan sungguh, kegembiraan telah berdatangan dari segala penjuru. Bisikkan ke dalam jiwa, temui sang kekasih dan bergembiralah. Hari ini, tiada satu pun yang menjadi penghalang kepada kekasih. Bersenang-senanglah dengan sang kekasih dalam segala cita. Sungguh telah datang suka dan lenyaplah duka. Muhammad. Sang Nabi Allah adalah sebaik-baik makhluk, yang memiliki pangkat dan derajat yang sangat tinggi. Ia mempunyai kedudukan tinggi serta berbagai keluhuran. Ia juga memiliki kemuliaan dan kisah hidup yang diabadikan. Andai setiap hari kita berjalan kaki di atas tatapan, bukan mengendarai punggung unta, dan andai kita beramal setiap saat untuk memperingati kelahiran Sang Ahmad, pasti akan kita peroleh nur Sang Nabi. Setiap waktu selalu kumohonkan agar rahmat Allah Al-Muhaimin selalu tercurah untuk beliau sepanjang bintang-bintang masih bercahaya, yang merata jua kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, serta semua keturunannya yang mulia. Fashal 5 ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Maka maha sucilah Allah yang telah mengkhususkan Nabi Muhammad SAW dengan pangkat dan martabat yang mulia. Aku menyanjungkan pujian kepadanya atas segala nikmat yang dianugerahkannya. Dan aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Lagi tiada sekutu baginya, penguasa timur dan barat. Dan aku bersaksi, sesungguhnya junjungan kami Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang diutus kepada seluruh bangsa Ajam, non-Arab, dan bangsa Arab. Semoga rahmat Allah dan kesejahteraannya senantiasa terlimpah atas beliau, keluarga serta para sahabatnya yang memiliki peninggalan dan perilaku yang baik dengan salawat dan salam yang kekal lagi merata, yang mana pembaca keduanya akan datang kelak di hari kiamat tanpa merugi. Fashal 6. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Pertama-tama, kami memulai maulid ini dengan mengemukakan dua hadits yang dating dari Nabi yang agung derajatnya, mulia nasabnya, serta lurus perjalanan hidupnya. Allah, zat yang tak pernah terlepas dari sifat maha mendengar lagi, maha mengetahui, berfirman mengenai hak beliau. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersyalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah untuk beliau dan ucapkan salam. Beri Fashal 7 ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Hadits pertama dari seseorang yang ilmunya seluas samudra, bertutur dengan bahasa Al-Quran, dan salah seorang ulama terkenal pada masanya, yakni Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya ada seorang Quraisy yang ketika itu masih berwujud cahaya, nur, di hadapan Allah, yang maha perkasa lagi maha agung, 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam, yang selalu bertasbih kepada Allah. Dan bersamaan dengan tasbihnya, bertasbih pula para malaikat mengikutinya. Ketika Allah menciptakan Adam, nur itu pun diletakkan pada tanah liat asal kejadian Adam. Nabi SAW bersabda, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan nur itu ke bumi melalui punggung Nabi Adam, dan Allah membawaku ke dalam kapal dalam tulang sulbi pinggang Nabi Nuh, dan menjadikan aku dalam tulang sulbi sang kekasih, Nabi Ibrahim, ketika ia dilemparkan ke dalam api. Tak henti-hentinya Allah, yang maha perkasa dan maha agung, memindahkanku dari rangkaian tulang sulbi yang suci kepada rahim yang suci dan megah, hingga akhirnya Allah melahirkan aku melalui kedua orang tuaku, yang sama sekali tidak pernah berbuat serong. Fashal 8 ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan, serta keberkahan atas beliau. Hadits. Kedua, dari Atha bin Yasar dari Ka'ab al-Akhbar, ia berkata, ayahku telah mengajarkan kepadaku kitab Taurat hingga tamat, kecuali satu lembar yang tidak diajarkan, dan justru dimasukkannya ke dalam peti. Maka ketika ayahku meninggal, aku membuka peti itu, ternyata lembar tersebut bertuliskan, seorang nabi akan muncul di akhir zaman, tempat kelahirannya di Makkah, hijrahnya ke Madinah, dan pemerintahannya meluas sampai ke negeri Syam.
Beliau mencukur rambutnya dan berkain pada pinggangnya. Beliau adalah sebaik-baik nabi dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Mereka bertakbir mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala di setiap tempat yang mulia. Mereka berbaris pada waktu salat sebagaimana barisan di medan perang. Hati mereka adalah kitab sucinya. Mereka memuji Allah dalam keadaan suka maupun duka. Sepertiga di antara mereka masuk surga tanpa dihisab. Ya Allah, jadikan kami di antara mereka. Sepertiga lagi datang dengan dosa-dosanya, lalu diampuni. Dan sepertiga lainnya datang dengan dosa dan kesalahan besar. Allah Ta'ala pun berfirman kepada malaikat, "Pergilah dan timbanglah amal perbuatan mereka." Lalu para malaikat berkata, "Wahai Tuhan kami, selain mereka telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, tiada yang kami dapati dari mereka, kecuali telah melampaui batas dalam menyia-nyiakan diri sendiri, dan dosa-dosa mereka yang sebesar gunung." Fasyal 9. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Maka Allah berfirman, "Demi keagungan dan kebesaranku, tidaklah aku jadikan orang yang tulus ikhlas bersaksi kepadaku seperti orang yang mendustakan aku. Masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatku. Wahai manusia termulia yang laksana untayan mutiara, wahai intisari permata rahasia keberadaan, orang yang memujimu akan selalu merasa kurang, walaupun telah mengerahkan seluruh kekuatan. Dan orang yang mengabarkan sifatmu merasa tak akan sanggup melukiskan perilakumu yang mulia dan pemurah. Semua yang ada mengisyaratkan bahwa engkaulah yang menjadi tujuan, wahai orang termulia yang telah memperoleh kedudukan terpuji. Dan meskipun para rasul telah datang sebelum engkau, mereka justru bersaksi tentang kemuliaan dan keluhuranmu. Fasyal 10. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Mantapkanlah hati kalian, wahai golongan orang berakal. Sehingga aku jelaskan kepada kalian sifat-sifat baik Sang Kekasih Agung yang telah ditetapkan dengan sebutan julukan termulia, yang pernah naik menghadap ke hadirat Sang Maharaja yang Maha Pemberi, sehingga dapat melihat kemahaindahannya tanpa tutup dan tanpa tirai. Tatkala purnama kerasulan hampir tiba di langit keagungan, keluarlah perintah Allah, yang Maha Agung kepada Sang Juru Warta Kerajaan Langit, yakni Malaikat Jibril. Wahai Jibril, serukan kepada seluruh makhluk penghuni bumi dan langit, agar menyambutnya dengan riang gembira. Karena sesungguhnya cahaya yang terpelihara, dan rahasia yang tersimpan yang aku ciptakan sebelum adanya sesuatu, dan sebelum terciptanya bumi dan langit, malam ini aku pindahkan ke dalam perut ibunya dengan penuh kegembiraan. Yang dengannya ku penuhi alam ini dengan cahaya, ku pelihara ketika dalam keadaan yatim piatu, dan aku menyucikannya beserta keluarganya dengan sesuci-sucinya. Fasyal 11. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Maka ars pun berguncang penuh sukacita dan riang gembira. Sementara itu kursi Allah bertambah wibawa dan tenang. Langit dipenuhi berjuta cahaya dan bergemuruhlah suara malaikat membaca tahlil, tamjid, pengangungan, dan istighfar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar, 3 kali. Dan sang ibunda tiada henti melihat bermacam tanda kemegahan dan keistimewaan sang janin, hingga sempurnalah masa kandungannya. Maka ketika sang bunda telah merasa kesakitan, dengan izin Tuhan, sang pencipta makhluk, lahirlah kekasih Allah, Muhammad SAW, dalam keadaan bersujud, bersyukur dan memuji, dengan wajah sempurna laksana purnama. Saatnya berdiri, Nabi Muhammad SAW dengan kekuasaan Allah terlahir dalam keadaan telah terkhitan dengan mata bercelak hidayah. Dengan keindahannya, padang gurun yang luas pun tersinarkan. Dengan cahayanya, semesta pun menjadi terang benderang. Dan makhluk-makhluk setelahnya pun segera masuk dalam ikatan baiatnya, sebagaimana makhluk-makhluk terdahulu pernah memasukinya. Mukjizat agung pertamanya adalah padamnya api sesembahan di negeri Persia, bersamaan dengan runtuhnya gedung-gedung kehormatannya, dan dilemparnya setan-setan dari langit dengan bintang-bintang yang membakar. Seketika, semua raja jin yang dengan angkuh menguasai kerajaannya menjadi hina dan tunduk. Semua itu terjadi ketika cahaya Muhammad yang cemerlang memancar, dan menjadi teranglah semesta raya dengan keindahan cahayanya yang gemerlap, sampai tiba waktunya Nabi diserahkan kepada wanita yang menyusui. Fasyal 12. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Diserukan,
Siapakah yang mau mengasuh anak yatim bak permata yang tiada banding kemahalan harganya ini? Berkatalah sekelompok burung, kamilah yang sanggup mengasuh, dan berharap dapat mengambil keuntungan cita-citanya yang agung. Binatang-binatang liar pun menyahut, kamilah yang lebih berhak mengasuhnya agar memperoleh kemuliaan dan keagungannya. Diserukan lagi, tenanglah kalian, wahai golongan umat. Sesungguhnya Allah telah memutuskan sejak zaman dahulu kala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan menyusu kepada seorang wanita yang penuh kasih sayang bernama Siti Halimah. Fasal 13 ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Kemudian berpalinglah para wanita yang biasa menyusui bayi-bayi dari Nabi Muhammad Subhanallah, karena suratan takdir memang telah menentukan. Kebahagiaan bagi Halimah binti Abi Zuaib. Tatkala pandangan Halimah tertuju kepada Nabi, segera saja ia meraih bayi itu, meletakkannya ke pangkuannya, dan mendekapnya ke dadanya. Sang jabang bayi menampakkan kegembiraan dan senyuman kepadanya. Lalu dari gigi depannya cahaya memancar hingga menembus langit. Kemudian Nabi pun dibawa Halimah menuju tunggangannya. Lalu mereka berangkat menuju ke kampung halamannya. Ketika Halimah dan Nabi tiba di tempat, tampaklah keberkahan sang Nabi atas kambing-kambing ternaknya. Dan setiap hari Halimah melihat tanda-tanda yang luar biasa dari diri Nabi. Meningkatnya taraf kehidupan dan kedudukan Halimah, sehingga Nabi pun semakin mendapat kasih sayang dan perlindungannya, serta dapat bergaul bebas dengan anak-anak asuhnya. Fasal 14 ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Suatu hari, ketika Nabi sedang bermain di suatu tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, tiba-tiba datanglah 3 orang berwajah laksana matahari dan rembulan. Anak-anak pun berlarian ketakutan, sedangkan Nabi SAW tetap diam keheranan. Kemudian, 3 orang itu membaringkan Nabi di atas tanah dengan perlahan, lalu membedah dada Nabi dengan lembut, kemudian mengeluarkan hati sang penghulu umat manusia. Mereka melapangkan hati itu dengan kebajikan, membuang tempat setan bersemayam, dan mengisinya dengan ketabahan, ilmu pengetahuan, keyakinan, dan keridaan. Lalu mereka mengembalikan hati sang Nabi ke tempat asalnya, dan Nabi pun kembali pulih seperti sedia kala. Fasal 15 ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Kemudian salah satu malaikat itu berkata, wahai kekasih Zat yang maha pengasih, andai engkau mengetahui kebaikan yang hendak Allah anugerahkan kepadamu, tentu engkau akan mengetahui ketinggian derajatmu di atas yang lain, dan engkau akan bertambah gembira, bersuka cita, elok nan bercahaya. Wahai Muhammad, bergembiralah, karena keluasan ilmumu sungguh telah diberitakan di alam raya, dan semua makhluk menyambut gembira kehadiranmu. Tak satu pun makhluk Allah yang tidak tunduk dan patuh kepadamu serta mendengarkan sabda-sabdamu. Akan datang kepadamu unta yang mohon keselamatan, dan biawak serta kijang bersaksi akan kebenaran risalahmu. Pohon, rembulan, dan serigala juga mengakui kenabianmu dalam waktu yang dekat. Kendaraanmu, burak, yang selalu merindukan keindahanmu, serta malaikat Jibril yang menjadi pembimbing kerajaanmu, telah mengumandangkan sebutan namamu di seluruh penjuru dunia. Rembulan pun akan mengikuti perintahmu, menjadi terbelah 2, sebagai bukti mukjizatmu, dan setiap orang di jagat raya merindukan kelahiranmu serta menantikanmu. Fasal 16. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Ketika sang kekasih Allah itu tengah mendengarkan berita malaikat dengan penuh perhatian, dan wajahnya tampak berseri-seri, bagaikan sinar di pagi hari, tiba-tiba Halimah menjemputnya sambil memanggil. Ia berseru, wahai anakku yang jauh di sana. Malaikat pun menyahut, wahai Muhammad, engkau tidaklah jauh, bahkan engkau sangat dekat dengan Allah, engkaulah pilihan dan kekasihnya. Halimah kembali berseru, wahai anakku yang sendirian. Malaikat menyahutinya, wahai Muhammad, engkau tidak sendirian, bahkan engkaulah orang yang mempunyai pengukuhan. Penghiburmu adalah Zat yang maha terpuji lagi maha agung, dan teman-temanmu adalah saudara-saudaramu yang terdiri dari para malaikat dan ahli tauhid. Halimah berseru lagi, wahai anak yatim. Malaikat pun kembali menyahut, kebaikan Allah selalu diberikan kepadamu sebagai anak yatim. Sungguh kedudukanmu di sisi Allah sangat agung.
Fasyal 17. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Ketika Halimah melihat sang Nabi dalam keadaan selamat dari mara bahaya, dengan gembira ia mengajaknya pulang ke rumah. Kemudian Halimah menceritakan kejadian itu kepada sebagian peramal dengan mengulang-ulang cerita tersebut kembali. Kemudian sang peramal bertanya kepada Nabi, "Wahai anak dari negeri sumur Zamzam, makam Ibrahim, rukun Yamani dan Baitul Haram, apakah engkau menyaksikannya dalam keadaan jaga ataukah tidur?" Nabi menjawab, "Demi kehormatan Raja yang Maha Mengetahui, aku menyaksikan para malaikat itu dalam keadaan terjaga, dan aku tidak meragukan kejadian itu, dan tidak pula mataku saat itu terhalang." Sang peramal itu pun berkata, "Bergembiralah engkau nak, engkaulah pembawa panji-panji kemenangan. Kenabianmu menjadi kunci penutup para nabi. Malaikat Jibril akan dating kepadamu, dan di atas hamparan alas yang suci akan engkau peroleh firman Tuhan yang Maha Agung. Tiada seorang pun yang dapat menghitung keutamaan yang meliputi dirimu. Untuk menguraikan sebagian dari sifatmu, lidah yang fasih pun tak lagi mampu." Fasyal 18. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia dalam penciptaan dan budi pekerti, dan orang yang paling suka memberi petunjuk ke jalan yang benar. Budi pekertinya adalah Al-Quran, tabiatnya adalah pengampunan, pemberi nasihat kepada manusia, dan gemar berbuat baik. Ia selalu memaafkan kesalahanmu jika berkaitan dengan haknya. Namun jika hak Allah yang dilanggar, tak seorang pun sanggup berdiri menentang kemarahannya. Siapapun melihatnya, meski sepintas akan segan, dan jika orang miskin mengundangnya tentu didatanginya. Beliau selalu mengatakan kebenaran walaupun terasa pahit dan tidak pernah menyimpan rahasia hati, menipu serta membahayakan orang-orang Islam. Siapapun yang melihat wajahnya akan segera tahu bahwa beliau bukanlah seorang penipu. Beliau bukan pula seorang pengumpat dan pencela. Jika sedang gembira, wajahnya bagaikan belahan rembulan. Dan bila berbicara dengan manusia, seolah-olah mereka tengah memetik buah yang manis. Apabila beliau tersenyum, senyumnya sesejuk butiran embun. Dan bila beliau berbicara, seakan mutiara berjatuhan dari ucapannya. Bila tengah berbincang, seolah minyak misik keluar semerbak dari mulutnya. Bila berjalan di suatu lorong, segera diketahui bahwa beliau baru saja melalui lorong tersebut karena keharumannya. Jika beliau duduk di suatu majelis, keharumannya terus membekas sampai beberapa hari lamanya sekalipun beliau telah berlalu. Beliau memang selalu harum meskipun tidak memakai wewangian. Ketika berjalan di antara sahabatnya, beliau laksana bulan di antara bintang-bintang yang gemerlapan. Dan bila berjumpa dengannya di malam hari, pancaran cahayanya membuat orang-orang seolah-olah tengah berada di siang hari, dan Nabi SAW adalah orang yang paling pemurah meski dibandingkan dengan angin yang berembus. Beliau juga selalu berkasih sayang terhadap anak yatim dan para janda. Sebagian orang yang mencitrakan beliau berkata, "Belum pernah kulihat seseorang yang berambut hitam, berpakaian merah dapat melebihi ketampanan Rasulullah SAW." Fasyal 19. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau. Sebagian orang pernah ditanya, "Betulkah wajah beliau bagai rembulan?" Mereka menjawab, "Bahkan lebih terang dari rembulan yang tidak terhalang awan." Nabi memang memperoleh keagungan dan sifat-sifat yang serba sempurna. Sebagian orang yang mencitrakan beliau juga berkata, "Tak pernah kulihat seorang pun yang menyerupainya, baik sebelum maupun sesudahnya. Takkan berdaya lidah yang fasih sekalipun apabila hendak menghitung keutamaannya. Maka Maha Sucilah Zat yang telah mengistimewakan Nabi Muhammad SAW dengan tempat tertinggi dan memperjalankannya di malam hari menghadap Allah sampai sejarak 2 busur atau lebih dekat lagi, mengukuhkannya dengan berbagai mukjizat yang tak terhitung banyaknya. Dan Allah menyempurnakannya dengan budi pekerti yang tak tertandingi, serta memberinya kewajiban melaksanakan salat 5 waktu yang tak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumnya, juga menganugerahkannya kepandaian menyusun kata-kata yang tidak seorang pun dapat mengunggulinya. Baginya setiap tempat mempunyai perkataan yang tepat, dan setiap kalimatnya mengandung kesempurnaan. Beliau tak pernah berpaling dari pertanyaan dan menolak menjawabnya, dan lisannya tak pernah bergerak. Fasyal 20. Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan kesejahteraan serta keberkahan atas beliau.
Mudah-mudahan kata-kata pujian selalu diucapkan untuk seseorang yang sifat-sifatnya telah disebutkan dalam Al-Quran. Diterangkan pula tentang keutamaannya dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan. Dan Allah telah mengumpulkan kepada beliau antara melihat zat-Nya dan menerima firman-Nya. Juga menyertakan sebutan namanya dengan nama Nabi, sebagai peringatan akan ketinggian derajat sang Nabi. Dan Allah menjadikan beliau sebagai rahmat dan pelita bagi seluruh alam. Sebab kelahirannya, semua hati manusia merasa gembira. Ya Badrotim, wahai purnama sempurna yang telah mencapai puncak kesempurnaan, ungkapan yang dapat kukatakan untuk menguraikan keluhuranmu. Engkaulah yang terbit di ufuk ketinggian, dengan cahayamu engkau lenyapkan kesesatan. Dengan kehadiranmu semesta raya menjadi terang benderang, dengan cahaya, kenikmatan serta keutamaanmu, wahai panji-panji petunjuk. Semoga rahmat Allah Tuhanku senantiasa dilimpahkan kepadamu, kekal sepanjang masa, tiap pagi dan sore. Juga kepada segenap keluarga dan para sahabat, yaitu orang-orang yang benar-benar telah diistimewakan. DOE dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad, beserta segenap keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang memperoleh syafaatnya, serta mengharapkan rahmat kasih sayangnya. Ya Allah, dengan kehormatan Nabi yang mulia ini, dan para keluarga serta para sahabatnya yang menempuh jalan lurus, jadikanlah kami umat terbaiknya. Tutuplah segala kekurangan kami, himpunlah kami kelak dalam golongannya, jadikanlah lisan kami senantiasa memuji dan membantunya. Hidupkanlah kami dengan keadaan selalu berpegang teguh dan menaati sunnahnya, serta matikanlah kami dalam keadaan tetap mencintainya dan termasuk jamaahnya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersamanya, karena beliaulah orang pertama yang akan memasukinya. Tempatkanlah kami bersamanya di istana-istana surga, karena sesungguhnya beliaulah orang pertama yang akan menempatinya. Kasihanilah kami di hari ketika semua memperoleh syafaat Nabi, yang menyebabkan Engkau akan mengasihinya. Ya Allah, berilah kami rezeki agar dapat menziarahinya setiap tahun. Janganlah Engkau jadikan kami termasuk golongan orang yang melupakan-Mu dan melupakan Nabi walau sejenak. Ya Allah, janganlah ada seorang pun dalam majelis kami ini yang tidak Engkau bersihkan dosa-dosanya dengan air tobat, tidak seorang pun yang tidak Engkau tutupi aibnya dengan selendang ampunan. Ya Allah, ada saudara-saudara kami yang tahun lalu masih hadir bersama kami, namun hari ini ketentuan telah menghalanginya hadir, maka jangan pula Engkau halangi pahala dan keutamaan mereka hari ini. Ya Allah, kasihanilah kami ketika kami menjadi penghuni kubur, dan bantulah kami untuk senantiasa beramal syalih yang pahalanya kekal sepanjang masa. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan yang selalu mengingat anugerah-Mu dan mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, serta mengingat hari ketika kami semua akan menghadap-Mu. Hidupkanlah kami dengan senantiasa menaati perintah-Mu, dan saat Engkau mematikan kami, matikanlah kami dalam keadaan selamat dari fitnah dan kehinaan. Akhirilah hidup kami dengan segala kebaikan dari sisi-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kejahatan orang yang zalim, dan jadikan kami termasuk golongan yang selamat dari fitnah dunia. Ya Allah, jadikanlah Rasul yang mulia ini sebagai pemberi syafaat kami, dan dengan beliau, anugerahkanlah kepada kami kedudukan yang tinggi di hari kiamat nanti. Ya Allah, berilah kami minuman dari telaga Nabi-Mu, Muhammad SAW, yakni minuman segar yang menghilangkan rasa haus selama-lamanya, serta kumpulkan kami kelak di bawah panji-panjinya. Ya Allah, dengan syafaatnya, ampunilah kami, Bapak Ibu kami, guru-guru, dan semua yang telah mengajar kami, orang-orang yang mempunyai hak wajib atas kami, orang yang melakukan kebaikan saat ini, seluruh orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, juga segenap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang maha mengabulkan semua doa, maha memenuhi segala kebutuhan, dan maha menghapuskan semua dosa serta kesalahan. Ya Allah, yang maha penyayang di antara semua penyayang. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Maha suci Tuhanmu yang maha agung, dari segala yang disifatkan, orang-orang kafir.
Semoga kesejahteraan tetap dilimpahkan kepada Rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam,